Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Nurhaini dengan nomor NIM 220700048. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi mengenai persiapan sebelum melaksanakan pernikahan untuk pasangan. Nah, di sini selain memantapkan hati mengenai calon pasangan yang akan kita pilih nanti, kesiapan mental juga harus dipersiapkan dengan matang untuk menjalani pernikahan yang akan datang atau yang akan dilaksanakan. Jadi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum memutuskan ke jenjang yang lebih serius, yang harus kita pikirkan dengan matang, yaitu seperti kenali diri sendiri lebih dalam, apa sih kekurangan atau kelebihan kita. Yang selanjutnya mempersiapkan pembagian waktu untuk keluarga, saudara ataupun teman ataupun keluarga pasangan kita. Yang selanjutnya memikirkan soal finansial untuk kedepannya. Yang selanjutnya mempersiapkan budget atau dana untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Nah, yang terakhir juga bisa membicarakan tentang hal anak atau mempersiapkan untuk mempunyai anak secara langsung ataupun untuk menundanya. Nah, untuk selanjutnya setelah pasangan mantap atau matang untuk melakukan pernikahan, biasanya pasangan pengantin akan melaksanakan tes terlebih dahulu untuk mengetahui kesehatan fisik masing-masing. Tes tersebut bernama tes premarital. Nah, dalam tes tersebut ada beberapa hal yang harus dilalui oleh pasangan tersebut. Yang pertama ada pemeriksaan darah, yang kedua tes golongan darah dan resus, yang ketiga mendeteksi hepatitis B, yang selanjutnya ada tes TORCH, yang selanjutnya pemeriksaan HIV atau AIDS, yang selanjutnya juga ada tes gula darah, dan yang terakhir tes urin. Setelah pasangan tersebut melakukan pemeriksaan, biasanya langsung melaksanakan pernikahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, biasanya pasangan pengantin baru setelah menikah yang ingin langsung mempunyai anak biasanya memikirkan atau melakukan program kehamilan. Jadi, di sini ketika akan melaksanakan program kehamilan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan. Seperti yang pertama, melakukan konsultasi ke dokter kandungan untuk melakukan program kehamilan. Yang selanjutnya, menjalani pola hidup sehat. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen atau makanan sehat yang mengandung asam folat. Yang selanjutnya juga ada melakukan cek kesehatan atau imunisasi secara rutin kepada dokter. Nah, ketika sudah melaksanakan hal berikut, biasanya pasangan tersebut akan melakukan tes berlanjut ke dokter kandungan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya serahkan atau akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Herliana. Proses pengembangan janin semua berasal dari peristiwa pembuahan sel telur membentuk embrio, lalu membentuk 3 buah lapisan dan kemudian bertumbuh menjadi bagian-bagian janin. Nah, pada usia baru memasuki 1 bulan atau 4 minggu, janin memiliki ukuran yang amat kecil. Dalam ukurannya, janin di usia kehamilan 1 bulan sekitar 0-2 cm atau 2 mm. Pada 1 bulan ini janin belum terlihat. Setelah
memasuki kandungan 2 bulan atau 8 minggu pada usia ini, janin berukuran panjang sekitar 1,6 cm dan berat 1 gram. Janin berumur 2 bulan hanya seperti kacang tanah, belum terlihat. Janin 3 bulan sudah memiliki wajah yang memiliki mata, mulut, dan hidung. Janin sudah memiliki otot dan tulang dan jari, jemari, kaki, tangan dengan lengkap bangkunya. Janin 4 bulan memiliki panjang tubuh 13 cm hingga 16. Berat tubuhnya pun 140 gram hingga 300 gram. Pada usia 4 bulan ini, janin sudah memiliki sistem saraf. Nah, pada usia 4 bulan bisa mengetahui jenis kelamin anak. Janin 4 bulan ini sudah terbentuk seutuhnya. Pada usia janin 5 bulan atau 23 minggu, janin memiliki berat sekitar 500 gram, panjang tubuhnya sekitar 28 cm. Di usia ini, janin mulai berkembang. Wajah janin terbentuk dengan lengkap. Usia 6 bulan, berat tubuhnya sudah bertambah lagi sekitar 660 gram. Panjang tubuh janin 6 bulan sekitar 33 sampai 34 cm. Nah, pada 7 bulan janin makin berkembang besar dan pesat. Janin sekitar 36 cm. Pergerakan janin sudah juga semakin aktif pada usia 7 bulan. Nah, pada usia 8 bulan, berat tubuhnya sudah mencapai 1,7 kg, panjang tubuhnya pun sudah mencapai 42 sampai 42,5 cm. Pada usia 8 bulan, rambut, alis, dan bulu mata bayi sudah bisa terlihat jelas. Nah, pada usia 9 bulan atau 37 minggu, berat janin mencapai 2,8 kg. Panjang tubuhnya pun dari ujung kepala hingga ujung kaki sekitar 48,6 cm. Usia bayi sudah siap lahir karena perkembangan sudah sempurna. Setelah melahirkan adalah proses perkembangan yang akan dialami oleh semua perempuan. Melahirkan seorang ibu akan mengalami perubahan fisik dan psikis, di mana keadaan tubuh dan keadaan sifat maupun emosi dapat berubah. Pasca melahirkan dapat diberikan kepada ibu dan bayi dalam ukuran waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Masa nipas adalah masa pemulihan pasca persalinan, sehingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nipas berlangsung sekitar 6 sampai 8 minggu setelah persalinan. Tahapan masa nipas. Pemulihan setelah melahirkan dalam waktu 0 sampai 24 jam, sehingga ibu sudah diperbolehkan berdiri bahkan berjalan. Nah, masa dimana evolusi harus dipastikan dalam keadaan normal dalam waktu 1 sampai 7 hari. Kondisi yang diperlukan seorang ibu dalam memulihkan keadaan menjadi sehat kembali. Nah, dalam perawatan pasca melahirkan ini ada perawatan pasca melahirkannya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah secara normal, yang kedua secara sesar. Pasca melahirkan normal. Persalinan normal adalah persalinan tanpa adanya proses operasi, istilah bagi si ibu yang melahirkan bayinya melalui vagina. Proses ini akan dijalani oleh
ibu hamil ketika janin di kandungnya siap untuk dilahirkan. Hal yang tidak boleh dilakukan pasca melahirkan secara normal yaitu melakukan fisik dan olahraga, berhubungan intim, terus tidak merawat area kewanitaan dengan baik, melakukan diet ketat. Perawatan pasca melahirkan secara sesar. Operasi sesar adalah metode melahirkan dengan mengeluarkan bayi melalui operasi pada perut dan rahim. Efek samping operasi sesar ini tidak hanya bisa dialami ibu, bayi juga dilahirkan melalui proses ini juga berisiko mengalami gangguan pernapasan, terutama yang lahirnya sebelum usia 39 minggu, terus serta luka gores yang tidak disengaja selama operasi berlangsung. Perawatan pasca melahirkan secara sesar, yang pertama adalah menjaga kebersihan bekas operasi, yang kedua menggunakan pakaian yang ringan dan longgar, yang ketiga lakukan olahraga secara rutin, yang keempat rutin menjaga pola makan, yang kelima beristirahat dengan cukup. Dilanjutkan lagi oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun. Perkembangan anak merupakan sesuatu yang penting untuk diikuti. Perkembangan anak meliputi banyak aspek, mulai dari perkembangan fisik seperti berat badan dan tinggi badan, perkembangan mental, hingga memiliki kemampuan baru di setiap tahap usia. Sifat perkembangan anak adalah bertahap serta berurutan, dan perkembangan sebelumnya menjadi dasar bagi keselanjutannya. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun. Yang pertama usia 3 sampai 4 bulan. Pada usia ini, umumnya anak akan mulai mengamati wajah orang dan mengikuti pergerakan benda-benda. Anak juga sudah mulai mengenali orang dan benda yang familiar. Tersenyum kepada orang lain, bermain bersama orang lain, meniru gerakan ekspresi wajah, menoleh ke arah sumber bunyi, serta mulai mengeluarkan suara ocehan. Selanjutnya pada usia 6-7 bulan, anak sudah mulai dapat merespon emosi orang lain dan senang bermain bersama pengasuhnya atau orang tuanya. Saat dipanggil namanya, anak juga sudah dapat memberi tanggapan. Selain itu, pada usia ini, umumnya anak mulai menunjukkan rasa penasaran dan mengamati lingkungan sekitar, berusaha mengambil barang-barang yang diletakkan agak jauh, atau memasukkan benda-benda ke mulut. Secara emosi, anak sudah dapat menunjukkan perasaannya seperti senang atau tidak, dengan mengeluarkannya suara-suara khas. Selanjutnya pada usia 1 tahun, anak umumnya sudah dapat mengucapkan kata tunggal seperti mama atau papa. Anak juga senang meniru kata-kata orang lain, merasa malu atau takut dengan orang asing, menangis apabila ditinggal orang tua atau pengasuhnya, serta sudah dapat menunjuk benda-benda. Jika diminta untuk melakukan hal-hal sederhana seperti mengambil mainan, anak sudah dapat melakukannya dengan benar. Jika nama sebuah benda disebut, anak sudah dapat menunjuk atau melihat ke arah benda yang dimaksud. Selanjutnya usia 2 tahun, anak berusia 2 tahun senang meniru aktivitas dan tindakan orang lain. Ia juga mulai senang bermain bersama teman sebayanya. Perbendaharaan kata semakin bertambah dan sudah mulai dapat merangkai 2-4 kata untuk membentuk sebuah kalimat. Anak pada usia ini juga sudah dapat menyusun benda sesuai bentuk dan warna, mengetahui nama atau panggilan orang dan benda di sekitarnya, serta sudah dapat menjalankan perintah sederhana dengan tepat. Selanjutnya usia 3 tahun. Di usia 3 tahun, anak sudah dapat menunjukkan rasa sayang dan perhatian terhadap orang di sekitarnya. Anak juga sudah memiliki banyak emosi yang bervariasi, dapat berpakaian sendiri, dapat menyebut nama-nama benda-benda di sekitarnya, dapat diajak bercakap-cakap dan memahami isi percakapan dengan cukup baik, serta mulai memahami konsep jumlah. Dan yang terakhir, usia 5 tahun. Pada usia ini, anak mulai ingin seperti temannya dan lebih mandiri. Anak juga mulai suka menyanyi, menari, dan berakting. Saat berbicara, tutur katanya sudah jelas dengan kalimat yang panjang dan berstruktur. Anak juga sudah dapat menulis angka dan huruf, serta gambar bentuk.